Mau lihat super shoes bagus kayak gimana? Nih, kita kasih lihat. Halo guys, Dimas di sini dan hari ini gue excited banget karena gue lemas. Yah, gue lemas setelah bongkar-bongkar Mills dari tadi pagi. Ini gue syuting setelah Jumatan ya, siang-siang. Kita membongkarnya tidak sebentar guys. Kalian mungkin akan kaget dan tercengang tentang seperti apa sepatu ini sebenarnya. Karena gue pun kaget. Nah, kalian penasaran? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dengan bangga kami persembahkan Mills Enercharge M1. Ternyata sepatu supernya Mills ini memang betul-betul layak buat ditunggu sejak tahun kemarin. Kalau ada yang nanya kenapa kita belum potong Mills, kenapa kita bla 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 bla, nah kita mau mempelajari sesuatu dan kita menunggu Enercharge M1 ini karena inilah Mills yang paling bikin gue penasaran. Ya gue udah denger selentingannya, ini tuh begini, ini tuh begitu, tapi belum ada artinya kan kalau belum kita potong-potong dan barangnya udah kita potong-potong sekarang. Dan gue bisa menjawab banyak sekali selentingan dan kecurigaan gue yang terjawab di sini. Ada apa itu? Oke, first of all, gue harus kasih congratulations buat Mills karena kalian berhasil bikin sepatu yang bikin tim kita kerepotan ya. Kita kasih lihat cuplikan potong-potongnya tadi kan gimana repotnya gue bertiga loh bongkar-bongkar sepatu ini. Sumpah, ngerjain banget. Mau dari uppernya kayak ada aja yang nyangkut, mau dari solnya, plat karbonnya apalagi. Jadi material uppernya ini tuh adalah mesh fiber. Dimana material ini kalau secara jujur mengingatkan gue sama Li-Ning banget. Ini di level yang sama sih. Dari segi tes tarik memang tidak terlalu spesial, artinya ini sudah termasuk yang bagus, rata-rata bagus yang atas, tapi belum ranking 5 kalau di standar kita. Udah kita berikan ranking 4 lah ya. Setara sih sebenarnya sama si Li-Ning tadi. Setara Li-Ning guys. Catat baik-baik ya. Nah, kalau kita tes Dremel hasilnya juga setara dengan si Li-Ning, di mana kita mendapatkan hasilnya kayak gini ya. Nggak terlalu baik, tapi nggak buruk juga. Udah ada di ranking 3 untuk ketahanan Dremel uppernya. Pun begitu dengan liningnya, itu kita dapatkan rating 4 ya dari 10. Karena ketahanan yang baik sekali. Bentar, ada apa ini? Ini kok sepatu lokal, build quality-nya berasa kayak Li-Ning ya. Gue memang sudah mencurigai kalau ini build quality-nya kuat dan ternyata terkonfirm kecurigaan gue, ini build quality-nya super sekali. Nah, kalau kalian nanya nih, gue akan jawab dulu secara simple dan sederhana. Dibandingkan sama super shoes lokal lain gimana bang? Bla bla bla. Nah, kan belum semuanya keluar, tapi dari yang pernah kita tes, ini sudah di atas untuk standarnya. Jawaban gue kayak gitu aja. Nah, gimana dengan ratingnya? Kalau buat rating, ini tuh 7,3 dan ini sebenarnya termasuk yang oke ya untuk standar super shoes karena kalau udah tahu namanya super shoes pasti tidak begitu tahan. Tapi meskipun begitu, memang harus kita kasih pujian. Oh ya, by the way, ini dengan standar terbaru kita yang dimana kita udah nemuin benchmarkingnya, udah kita mulai bikin rating-ratingnya, makanya kita berusaha bikin standarisasi yang semakin baik dari waktu ke waktu dan berdasarkan standar kita sih memang angkanya udah segitu ya, udah cukup oke, menengah ke atas udah sangat baik. Nah, yang hal positif adalah logo Mills yang segede gaban ini ternyata tidak merusak estetika, masih kelihatan cakep, tapi bukan tanpa kekurangan ya. Kekurangan yang sangat kentara itu adalah tekukan di sini nih. Nah, mungkin nanti ulikannya apakah dibikin, nah struktur dalamnya ini diatur-atur lagi posisinya, jadi bisa lebih pas apa gimana, itu yang gue belum bisa menjawab sampai saat ini. Tapi salah satu kecurigaan gue nih, ini yang putih ini coba digeser sedikit ke bagian depan sini. Mungkin akan lebih baik, mungkin loh ya, tapi kita harus trial and error dulu. Gue belum bisa menjawab dengan pasti. Ya berhubung kita cuma punya waktu 1 minggu dari sepatu ini rilis buat nyobain ya kan. Kemarin rilis tanggal berapa belas tuh. Nah kita syuting seminggu setelah kita dapet sepatu ini ya. Oke, itu buat bahan dan buat talinya.
Nah, di ukuran jadi gue nggak dapat ukuran standar gue ya yang 46 setengah, tapi di sini di size 45-nya kaki gue bisa masuk karena panjangnya ternyata terkomodir dengan baik. Cuma talinya kurang panjang. Jadi kalau kalian tipe kakinya lebar, talinya ini kurang panjang. Nah, kalian butuh ganti tali nih nantinya biar bisa bikin runner's lock. Nah, kalau nggak bikin runner's lock bisa aja sih, tapi memang berasa agak kurang karena di sini nih, ini sebenarnya udah cukup oke. Kalau bisa dikencengin semua, supportnya udah baik, termasuk juga bagian belakangnya itu supportnya sudah baik, nggak ada gangguan juga sih dari bentuk-bentuk kolarnya, jadi dia bisa nge-hug kaki kalian dengan baik kolarnya itu selama kalian bisa kencengin talinya dengan baik plus runner's knot. Itu aja insight dari gue soal uppernya. Next, kita bahas midsole-nya yang begitu spesial ya. Kita agaknya mencurigai ada dual density tadinya ya. Ternyata pas kita tes durometer, hasilnya mirip-mirip aja sih. Yang atas itu lebih keras sedikit daripada yang bawah, konsistennya kayak begitu. Cuman bedanya berapa? Cuman 1 angka di durometernya. Jadi kalau kita lihat foam yang atas itu kita dapat angka 12,5, yang bawahnya 11. Ya udah, nggak ada beda yang signifikan. Plat karbonnya asli? Jawabannya tentu saja asli guys. Kelas Mills gitu ya, kalau mau pakai karbon stiker kayaknya udah nggak mungkin kan. Nah ini plat karbonnya panjang, susah banget dipotong. Mau tahu sesusah apa? Gue bahkan motong Prime X2 Strang waktu itu ya, punyanya Adidas yang plat karbonnya 2. Nggak sesusah yang ini. Kalian bisa bayangin ya betapa solidnya konstruksinya ini ya. Insole-nya juga enak sih, pas gitu empuknya ya. Overall-nya dari material kita nggak ada pembahasan yang gimana banget. Nanti ya pas performa baru kita bisa cerita agak banyak. Jadi kita masuk aja ke outsole. Outsole-nya ini juga gue agak underestimate jujur ya. Kenapa? Karena tipis dan tidak kuat. Ini udah pasti nih nggak akan sekelasnya Vibram misalkan. Ternyata enggak. Ternyata enggak, kita salah. Kita Dremel 30 detik, daya tahannya dahsyat bos. Itu cuma berkurang 0,9 mm. Yang berarti ini udah ada di kelas-kelasnya Continental, mendekati Vibram. Pokoknya kalau di ranking kita udah ada di angka 5, udah ada di atas rata-rata. Gokil nggak tuh? Dan ratingnya untuk outsole-nya adalah angka 9 dari 10 ya. Untuk material sendiri rata-ratanya di 8,15. Ini sudah termasuk angka yang bagus untuk kelas super shoes. Kenapa? Jawabannya adalah karena dari segi material rata-ratanya sudah cukup durable bahkan untuk standar super shoes. Nah, kita bahas dari segi konstruksinya. Jujur ini selalu jadi part favorit gue. Kenapa? Karena kita bisa menjawab by mesin dong kalau untuk kelas-kelas super shoes kayak gini. Langsung aja to the point, kita tes pakai alat tes bonding ya, pakai mesin, dan hasilnya ini cukup gokil. Kita mendapatkan 45 kg force ya, dia bisa nahan. Tapi ada hasil yang unik nih, dimana kita coba tarik awalnya untuk misahin upper dari midsole-nya. Ternyata misahin upper dari midsole-nya itu susah banget meskipun pakai mesin. Akhirnya mesinnya malah nyimpang, dia malah ngelepasin bagian outsole-nya. Dan bagian outsole-nya sendiri ini tuh kuat banget bondingnya guys. Sebelum itu kita coba buka dulu nih bagian depannya di workshop. Ngebongkarnya juga susahnya naudzubillah imedalik, susah banget bos. Di hari yang sama kita lagi ngetes gel Nimbus dari Asics ya. Kalian tau lah gimana reputasinya Asics dan kalian tau lah gimana Asics bertahan dari tes-tesan kita. Nggak terkecuali dengan Nimbus sebenarnya guys. Nimbus ini gue kasih spoiler aja, hasilnya nggak buruk, bagus banget. Dan untuk bongkar-bongkarnya, angkanya ini Mills Air Recharge M1 itu lebih bagus daripada Nimbus. Tes bondingnya lebih bagus daripada Nimbus. Gokil nggak? Sepatu lokal. Ini hasil tes bonding lebih bagus daripada Asics. Ini part-part yang di bonding ya, yang di lem itu seolah-olah udah menjadi kayak satu aja. Tidak terkecuali di sini nih. Kalian lihat di bagian midsole ada 2 lapisan, plus di tengah-tengahnya itu ada plat karbon yang udah kayak sandwich. Nah, 3 bagian ini udah hampir bersatu sempurna. Seolah-olah kayak mereka udah satu bagian aja. Makanya tidak ragu lagi kita berikan rating 9 dari 10. Kenyamanannya, untuk berat deh. Untuk berat ini terbilang ringan. Gue nggak bisa ngukur dengan valid di size 46 ini karena udah keburu kita hancurin semua. Jadi nanti kita ukur pakai size 42 ya. Kita lihat ini size 42 beratnya berapa. Untuk panjangnya, panjang solnya di size 45 itu 29. Aktualnya 29 loh, tapi memang fittingnya itu serasa seperti 46.
ya lebarnya aja mungkin yang kurang ya, width-nya aja ya mungkin kurang gitu ya. Karena kalau sebagai standar Eropa mungkin di size 45 ini bisa sedikit lebih lebar, tapi ini terbilang cukup lebar dengan angka 101,2 mm. Ya gua yang lebarnya itu 120 mm itu tetap masih bisa masuk. Kenapa? Karena ya memang selain bentukannya, uppernya ini juga cukup main gitu ya, cukup bisa memberikan ruang lah buat gua. Apalagi ketika gua coba pakai kaos kaki yang tebal. Ya, kaos kaki cushion itu tetap masih bisa masuk ke dalam sini. Jadi, buat kalian tim kaki lebar, jangan berkecil hati, kalian masih bisa pakai Mills and Richards M1 ini. Tapi dengan catatan, sebisa mungkin dicoba dulu ya, biar fitting-fitting panjangnya nih, terutama pas. Kemudian, untuk punggung kaki, gue nggak bisa bilang dia spesial banget, tapi dia sudah termasuk yang tinggi ternyata. Dia di 69,9 mm, tanggung banget ya. Nah, gue aja yang downsize akhirnya tetap masih bisa masuk, dan tidak ada masalah. Tapi, untuk pengetesan jangka panjang ya nanti kita akan update, dan sedikit catatan aja dari gua untuk kenyamanan, terutama plat-plat karbonnya kayak gini. Gua menemukan plat karbonnya itu nggak bikin jadi apa ya, stiff banget atau mengganggu banget. Enggak, dia itu bagus gitu sih, plat karbonnya itu responsif, iya, nggak ngeganggu. Hasilnya apa? Gue yang lagi cedera pun nggak terlalu mengalami beban yang signifikan gitu di lututnya. Padahal kalau dibandingin kemarinnya lagi gue pakai Rebellion Flash ya yang punya Mizuno, itu berasa banget ke lutut. Dia untuk karakter karbonnya digabung dengan solnya cukup forgiving, nggak bikin sakit kayak banyak plat karbon entry level. Itu aja yang harus gue kasih catatan. Nah, move on lagi ke detail kecil yang potensi mengganggu setelah kita pakai 10 km. Tadi gue udah bahas sedikit ya tentang tekukan di sini. Ternyata di 10 km tekukan ini lebih mengganggu lagi. Gue nggak tahu apakah Mills sadar ini atau enggak pas mereka ngetes atau mereka develop gitu ya. Tapi ini kentara sekali. Apakah fatal? Jujur enggak. Tapi bayangin kalau kalian lagi ngejar PB, jaraknya jauh, ya lama-lama mungkin di atas 21 km, bahkan ke 42 km, bakal berasa. Kita pribadi menyarankan mungkin harus ada ini nih, pengecekan lebih di tekukannya ini, karena nah ini kan nekuk ke dalam. Nah, tekukan ini mengganggu di bagian sekitar bola-bola kaki sampai di bagian atasnya sekitar inilah. Itu jadi neken atau nusuk nggak sakit, tapi mengganggu aja loh. Level mengganggunya juga bisa ngaruh ke konsentrasi gitu ya. Saran sementara gue digeser nih bagian struktur bawahnya yang putihnya untuk mencegah dia masuk ke dalam, atau mungkin justru dihilangkan yang putihnya, atau kayak gimana, ini memang harus trial and error. Tapi gue sangat berharap nanti kalau ada V2, Mills itu bisa lebih aware sama bagian ininya. Karena ya sayang aja gitu, overallnya dari segi materialnya, dari segi kenyamanannya, itu semuanya tuh sudah paripurna guys. Ini level yang berbeda dengan super shoes yang ada gitu yang bisa kita temukan di lokalan sekarang. Itu yang bisa gue kasih sih. Jadi ini sepatu yang sangat potensial sebenarnya. Gue ngelihat sepatu ini tuh kalau dimaksimalin potensialnya dahsyat. Sayang aja, sedikit lagi aja. Nah, makanya untuk kenyamanan, ya kesimpulan kita sementara ini kita berikan rating 7,5 dari 10. Nah, gimana dengan performanya? Pertama, untuk rigidity-nya ya, untuk tekukan depan jelas ya, namanya juga pakai plat karbon. Nah, tapi jangan berpikir, oh kalau ngelangkah dari sini jadinya keras, nggak nyaman. Nggak, justru enak banget kok. Jangan berpikir lari di sini itu susah karena kaku, ya namanya juga plat karbon. Justru ketika kalian kasih force atau gaya yang tepat, plat karbonnya langsung kerasa kok. Gak usah PS3, dari PS6 aja plat karbonnya udah langsung berasa. Apalagi ditambah sama ini nih, rockernya. Yang menurut gua, ini rockernya itu sangat bagus sekali. Dia berhentinya di belakang bola-bola kaki sedikit, tekukannya, tapi transisinya begitu smooth. Ini positif sekali sih, karena begitu dipakai langkah ya, dipakai lari, langkahnya tuh jadi jauh kerasa lebih ringan lagi. Ini bener-bener udah resep untuk sepatu kencang. Makanya salah satu tester kita bilang sepatu ini nyuruh kita buat ngebut terus, dan gua mengamini. Bener-bener berasa sih kalau kita udah makin kencang gitu ya. Nah, satu titik kita mau nurunin kecepatan, kayak seolah-olah jangan ngebut lagi. Karena segitu enaknya dan segitu effortless-nya buat kita ngelangkah lebih cepat dengan sepatu ini. Ada apa deh? Ini gokil sih sebenarnya. Kalau kita bahas lagi yang lain, yang support-supportnya tadi, kalau buat lateral rigidity-nya ini terbilang baik bahkan untuk kelas sepatu karbon. Jadi ada sedikit kelenturan di sana, tapi stiffness-nya masih terjaga dengan baik. Bagian heel cup nggak keras, tapi cukup ya kelenturannya, cukup baik bahkan.
Kemudian grip outsole-nya juga bagus, dimana kalau kita tes di permukaan licin dia oke, permukaan basah, jalanan basah nggak ada masalah berarti. Yang agak berasa itu kalau di pasir. Nah, kalau gue perdalam lebih lanjut, sebenarnya ada satu karakteristik menarik dari sole Mills ini, yaitu kestabilannya, dimana gue itu nggak pernah suka super shoes, mau yang pakai peba, mau pakai pebas atau whatever it is. Kenapa? Karena biasanya mereka empuk dan kurang stabil. Walhasil kalau kita tes di jalan-jalan kota Bandung misalnya yang banyak rusaknya, itu berasa banget tuh. Sedangkan Mills Energize M1 ini kita tes di berbagai permukaan jalan di Bandung, baik itu ke trotoarnya bahkan, ke jalan-jalan bolong rusak gitu ya, atau jalan-jalan yang gak rata, itu tidak ada masalah. Jadi gue tetap merasakan ini sebagai sepatu yang cukup stabil. Bahkan untuk kelas super shoes, ini kestabilannya baik gitu ya. Tapi jangan disamain sama sepatu stability ya, tetap beda, tetap beda. Maksud gue gini, pernah nggak sih kalian lari pakai super shoes atau plat-plat karbon lain ya, terus ke berbagai permukaan, rasanya itu nggak stabil, pijakannya itu nggak mantep gitu. Nah ini bener-bener pijakannya itu mantep banget. Jadi si soalnya itu karakternya nggak berubah-ubah gitu aja. Nah, cuman dia balance antara firm dengan cushion di tengah-tengah gitu loh. Pantulannya baik, peredamannya baik, kestabilannya baik. Jadi ya Mills itu berhasil menggunakan material yang balance semua aspeknya. Dan ini hal yang patut dipuji loh. Kalau mengingat Mills itu pertama kali bikin super shoes, bahkan bikin plat karbon. Wow. Ini eksepsional sekali sih. Nah, tapi gue tahu kalian juga kemudian akan komen, Bang, itu kan mirip sama brand A dari Jerman. Yes, gue mengamini itu kok. Nah, tapi gue mau kasih kalian satu sudut pandang baru. Kalaupun memang harus seperti itu, kalaupun ya kita harus melakukan apa yang dilakukan kayak Mills sekarang, ada tanda kutip ya, terinspire dari brand luar, nggak apa-apa. Hey, ini bagus, artinya Mills bisa nyontek dan reverse engineering salah satu top brand luar. Dan hasilnya bagus. Coba sekarang kalian ingat dulu Nike kayak gimana. Nike bikin sepatu buat Onitsuka. Dari bikin sepatu buat Onitsuka, mereka dapat data, di-develop jadi sesuatu yang berbeda. Dan akhirnya, sekarang mereka bisa jadi secanggih ini. Begitupun kalau kita ingat brand-brand lain, Toyota aja. Dulu mereka nge-copy mobil Amerika, mobil Eropa, dibongkar, di reverse engineering, ditiru-tiru dulu. Habis dari situ di-develop satu persatu. Bukan nggak mungkin coy, Mills ini nanti V2, V3, dan seterusnya. Atau mungkin bukan M1 ya, M2, M3. M3 jadi BMW lagi kan. Nah, itu bisa jadi lebih baik atau makin berbeda ya inovasinya daripada brand luar tersebut. Pun kalau kita bilang mirip atau terinspirasi, sebenarnya inovasinya juga banyak. Gue lebih approve material uppernya Mills ini daripada Prime X2 Strang misalnya. Strang itu ada potensi buat nyakitin ya, bikin blister, dan itu sudah kita buktikan. Sedangkan di sini enggak, materialnya itu lebih baik. Jadi untuk kenyamanannya juga sudah lebih paripurna, dan ini gokil gitu ya. Kita tinggal support aja dulu deh Mills, kita tunggu aja setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka bakal dapat data apa setelah jualan sepatu ini. Kalau mereka dapat data yang positif, yang bagus gitu ya, mereka akan improve dari base sepatu ini. Gue yakin kok Mills itu bisa bikin sepatu super yang sangat-sangat bisa diperhitungkan kenyamanannya. Bahkan mungkin dalam 5 tahun sudah setara dengan brand luar. Karena kalau gue lihat aja sih, ini sudah mendekati banget brand luar dari kelas super shoes-nya. Gokil bos. Nah ini bikin seru nih guys, karena kalau bisa di-develop lagi performanya, ini bisa bikin brand saingannya ketar-ketir. Bukan ketar-ketir sih menurut gue, mereka bakal lebih serius lagi develop, dan akhirnya kita punya super shoes lokal yang gila-gila gitu. Standarnya udah standar luar, udah standar Adidas, udah standar Asics gitu kan, udah standar tinggi, tinggal jual keluar. Orang luar juga kalau lihat kualitas pasti mereka mau, dan ini yang harusnya bisa mendukung perekonomian kita. Betul atau betul banget guys? By the way, tadi untuk performa gue kasih rating 8 dari 10 ya. Dan sedikit mungkin insight dari gue aja, harusnya kita itu lebih banyak melakukan kayak gini. ATM amati tiru modifikasinya atau ngelokalin brand luar itu bukan sekedar desainnya doang, tapi teknologinya. Ya pun kalau memang kita masih harus impor komponen atau ada kerjasama dengan luar, it's okay. Kita bisa dulu bikin dan jualan. Nanti kita kumpulin data, kita perbaikin ya, kita cari apa aja yang harus diimprove semaksimal mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita develop, bikin V2-nya, V3-nya, dan seterusnya. Dan ini akan membawa tingkat sepatu lokal kita jauh di level
mendekati dengan kompetitor-kompetitor brand luarnya. Nah, gue berharap akan makin banyak lagi brand yang melakukan ini ya. Kalau kalian ada yang nanya, gimana kalau di-compare dengan kompetitor lokalnya yang lain? Saat ini gue jawab, kita tidak akan compare dulu. Harusnya yang jadi benchmark kita sekarang adalah kita compare dengan brand luar sejauh apa. Kalaupun katakanlah brand luar itu bisa dapat angka 9, nah bisa nggak kita dapat angka 8 dulu deh. Nah nextnya bisa nggak kita jadi 8,5, 8,75, atau bahkan dalam waktu setahun, 2 tahun bisa nggak kita kejar angka 9 itu. Kalau itu udah bisa, good. Ya udah saatnya kita tunjukkan siapa kita sebenarnya ke orang-orang luar. Kita tunjukkan kualitas brand lokal kita sekuat apa sebenarnya. Dan gue yakin sebenarnya brand-brand lokal yang lain, saingan Mills itu sudah berotak seperti itu. Sudah ada visi misi seperti itu. Kita tinggal tunggu aja guys, sabar aja. Bentar lagi kok. Gue yakin, gue kemarin ngobrol sama Arahman, sama Josh gitu ya. Kita semua yakin kok, hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya, brand lokal sudah setara dengan brand luar. Dan kali ini gue kembali diyakinkan lagi oleh Mills. Thank you Mills buat pencapaiannya, congratulations buat rilisan sepatu barunya. Dan kalian harus tahu, dengan kualitas seperti ini, Mills jual harganya sangat terjangkau, cuma 1,6 aja. Gokil nggak tuh? Ini sangat-sangat value for money, bahkan untuk kelas super shoes, guys. Gue nggak ngelebih-lebihkan guys, ini bahkan di atas ekspektasi gue. Kalian udah lihat sendiri kan hasil tes kita, gimana susahnya kita bongkar, gimana performanya. Gue nggak ngelebih-lebihin, gue nggak kodoblu-kodobluan, nggak. Gue beneran jujur, dan kalau ada brand lokal bagus, ya udah ini aja yang pengen gue cerita guys. Gue berharap akan lebih banyak lagi sepatu-sepatu lokal kayak gini ya. Oke, catat baik-baik, rating sepatu ini 8,16 dari 10. Gue seneng banget ada brand lokal bisa kayak gini. Kita tungguin aja nanti 1-2 tahun lagi Mills bakal kayak gimana. Meskipun ya ada yang belum ideal, gak apa-apa. Ini adalah start yang bagus. Gimana ya pendapat kalian? Coba komen di bawah. Gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.